yang mengganggu kemarin. Jadi ceritanya ada artikel ya yang mengatakan misalnya gini, bukan misalnya, memang artikel itu bilang begini, Diza itu bonekanya Hazrin. Ya, gitu. Mudah bahwa politik itu asik gitu. Tapi kalau sudah ada narasi-narasi yang tidak positif ya kan, nah khawatirnya anak muda kok politik begini ya, bukan hanya personal branding, membangun citra semata, tetapi di sana ada perang ide. Betul. Perang gagasan. Jadi masyarakat itu berdiskusi kan, kayak kita berdiskusi, kita mendiskusikan ini si ini apa sih idenya, programnya, programnya apa dan segala macam. Nah, ini kita mau masuk kemana dulu nih? Tapi ada sedikit yang mengganggu kemarin. Jadi ceritanya ada artikel ya yang mengatakan misalnya gini, bukan misalnya, memang artikel itu bilang begini, Diza itu bonekanya Hazrin, misalnya gitu ya. Konteks boneka ini kan suka dipakai untuk menjatuhkan gitu ya. Contoh misalnya seperti Jokowi bonekanya PDI atau bonekanya Mega gitu. Padahal ujungnya konflik juga, maaf ya nih. Kalau saya lihat kan, dia ujungnya kan konflik kemarin ya kan? Betul. Iya, ujungnya konflik juga misalnya. Nah, tapi nggak bisa dong, maksudnya mau sembarangan menggunakan kata boneka. Dan saya sudah riset coba gitu ya di Scholar. Saya masukkan kata kunci misalnya kayak political puppets gitu kan, mungkin lebih tepatnya puppets dibandingkan doll ya. Kalau doll itu kan boneka, badut gitu ya, cuman hiasan. Nah, kalau puppets mungkin ya boneka yang dikendalikan. Puppets saya cari nggak ada. Jadi terminologi boneka politik itu nggak ada gitu. Ya secara keilmuan kan ini pakar yang ngomong ya. Betul. Secara keilmuan nggak ada gitu. Apa boneka politik gitu. Mungkin maksudnya puppets dicari pun konteksnya itu political puppets politics itu nggak ada sama sekali. Jadi saya bingung gitu ketika itu dibilang ini. Tapi kalau dibilang meneruskan dinasti, walaupun dinastinya udah lama gitu ya. Misalnya dulu Zulkifli Nurdin, bapaknya Diza kan Hazrin Nurdin. Iya, betul. Nah, dia meneruskan dinasti, mungkin saya masih bisa terima. Iya, betul. Karena itu terminologi yang benar menurut saya ya. Dinasti politik gitu. Politik dinasti misalnya mau meneruskan dinasti Nurdin. Nah, itu kan salah satu yang kita bisa sebut sebagai model politik ya. Modal sosial. Modal sosial. Jadi dia punya keterkaitan dengan keluarga penguasa di zaman dahulu. Nah, justru saya melihat ya, kalau konteksnya seperti Jokowi dan Ibu Mega yang disebut boneka politik, justru saya bisa melihat sekarang yang khawatirnya adalah justru misalnya yang merupakan bonekanya. Kira-kira seperti apa menurut Bang Deddy? Ini terlalu berat ya, agak serem ya. Enggak, tapi ini kita kan bicaranya bukan ini ya. Maksudnya kita bukan bicara menjelekkan orangnya, tapi kita bicara konteks daripada namanya boneka politik. Saya tergelitik aja pengen tahu perspektifnya Bang Deddy gitu. Apa term itu gitu. Saya kira begini ya, dalam kontestasi elektoral ya kan, terutama di Pilwako ya, kita dalam konteks Pilwako, ketegangan di dalam politik itu hal biasa. Misalkan ketegangan dalam dinamika politik, misalkan antara individu dengan kelompok, antara kandidat satu dengan kandidat lain, itu hal biasa kan. Nah, tinggal bagaimana kita memainkan bahwa ketegangan ini ya hanya sebatas dalam konteks politik, bukan masuk dalam ranah misalkan sampai ke hubungan pribadi kita tidak berteguran. Kan itu kan jangan sampai begitu. Betul, Kemudian yang kedua, kalau bicara misalkan terminologi boneka politik, saya juga baru dengar nih kan. Ya mungkin itu metafor yang dikeluarkan secara pribadi pihak tertentu kan untuk menjustice misalkan di Diza gitu kan. Tetapi saya begini, kalau saya melihat positif, ini kan dalam kontestasi elektoral itu hal-hal yang biasa kan. Orang hal-hal pribadi kita pun akan diserang. Itu hal yang biasa. Tetapi kita berharap dalam kontestasi itu kita tetap mengedepankan literasi kemudian narasi yang menyejukkan, narasi yang memiliki nutrisi. Saya pernah menyampaikan bahwa ya kita berikan narasi-narasi yang positif untuk anak muda. Supaya apa? Supaya anak-anak muda ini tidak alergi lagi dengan politik. Gitu kan? Kita kan
sambil kita memberikan edukasi Betul. kepada anak-anak muda bahwa loh politik itu asik gitu. Tapi kalau sudah ada narasi-narasi yang tidak positif ya kan, nah khawatirnya anak muda loh kok politik begini kan, akhirnya mereka semakin jauh. Betul. Nah kemudian menarik ini, saya kira begini, kalau saya kan belum pernah ketemu nih yang sama Diza, jadinya saya melihat secara objektif ya kan. Saya kira dari awal sudah kita bahas bahwa dalam kontestasi elektoral itu tadi udah kita bahas ada 3 modal. Satu kan media sosial, modal sosial ya kan. Nah Diza ini kan memiliki modal sosial dari Trah Nurdin Hamzah. Ya. Trah Nurdin Hamzah ini kan tidak bisa kita pungkiri. Memang banyak kontribusinya ya kan dari pendidikan ya kan. Trah Nurdin membangun kampung, sekolah-sekolah, kemudian dari segi misalkan kegiatan sosial, masjid ya kan. Jadi saya kira ini modal sosial yang dimiliki oleh Trah Nurdin yang hari ini dilengketkan kepada Diza. Itu menurut saya bukan hal yang patut kita perdebatkan. Itu salah satu modal sosial yang dimiliki oleh Diza yang tidak dimiliki orang lain begitu. Dan mungkin kandidat lain memiliki modal yang lain juga kan, yang mungkin tidak dimiliki oleh Diza kan begitu. Tetapi kalau saya tidak sepakat kalau Diza dijadikan narasi ya kan, bahwa ini adalah boneka politik, karena enggak, karena boneka politik itu kan boneka itu kan mainan, kemudian benda yang mati kan tidak bergerak. Tapi Diza ini bukan hanya sebagai sebagai penopang bagi Maulana, tapi sebagai penguat. Pernah saya katakan Diza ini posisinya adalah sebagai penguat untuk Maulana. Maulana itu harus menggait Diza untuk meraih kemenangan. Artinya Maulana butuh kekuatan Diza. Dengan tadi Diza ini memiliki 3 modal tadi kan. Modal sosial dia punya, modal ekonomi punya, modal politik dia punya gitu. Jadi apalagi gitu kan. Saya kira narasi boneka politik itu saya kira kita kalau bisa kita singkirkan kan, karena supaya kita nih terdidik ya kan. Lihatlah nutrisi yang lain nggak usah bahas yang itu kan. Makanan yang lebih enak ada, ngapain yang itu sih gitu kan. Tapi kembali lagi inilah kontestasi kan, itu luar biasa tuh bagian dari dinamika. Biar ada seru aja dikit juga Bang Deddy. Kalau udah begitu kan nggak seru gitu. Betul. Ya boleh kita minum dulu lagi ya. Gila. Makin menarik makin lama. Iya, kalau ngobrol politik Bang Deddy, saya sampai jam 5 pagi ayo. Benar. Saya pun sampai jam 6 pagi santai. Bahaya itu. Oke, kita lanjut lagi nih Bang Deddy ya. Nah, tadi kita akan lebih ke ke dimensi moral. Kita akan coba ke dimensi moral. Seperti ini. Tadi kan kita sudah bicara elektoral yang memang belak-belakan lah, lumayan belak-belakan. Tapi itu harus disampaikan. Kalau menurut saya ya, menurut kami di Mediawan, sebelak-belakan apapun itu fakta kita harus sampaikan gitu. Dan ya kita harus bisa melihat 2 sisi juga gitu. Ada sisi positif dan negatifnya dari setiap fakta politik yang ada. Nah, tapi ini saya melihat seperti ini misalnya. Tadi kita melihat adanya tren di Jambi ini yang terlalu melihat seperti good looking ataupun seperti strategi-strategi komunikasi politik seperti slogan-slogan seperti Jambi Bahagia, Menyala, Festival City, tumbuh bersama segala macam. Nah, orang-orang akan coba istilahnya tertaut dengan itu. Nah, tetapi kadang-kadang pesan-pesan di dalam politik itu ya contohnya misalnya gini, kritik saya misalnya terhadap terpilihnya Ivanda misalnya. Kritik saya adalah orang lebih tampaknya itu lebih melihat dari tampilan semata gitu. Karena kan kalau yang di baliho itu dia tidak memunculkan apapun di dalam konteks, mungkin karena dia mencalon DPD kali ya. Betul. Nah, tapi ya setidaknya tuh di beberapa ini saya pernah lihat di Tungkal misalnya gini. Ada dulu ketua forum musisi Tungkal itu Galang namanya. Dia nyalon dari Perindo. Itu dia bikin baliho gede di dekat simpang simpang yang di dekat Pujasera itu Persitas, dekat simpang Persitas itu. Nah, itu ada
foto dia jungkir balik gitu. Dia ditulis ya, siap jungkir balik untuk rakyat Tanjung Barat. Itu kan itu lebih maksudnya walaupun itu adalah gimmick ya, adalah gimmick, tapi setidaknya dia ada pesan di situ. Iya. Kalau Ivanda kan enggak waktu itu. Foto aja. Ivanda, udah clear. Gitu tok gitu. Nah, saya melihat kritiknya seperti ini. Orang seperti orang seperti ini yang menampilkan hanya seperti itu saja di setiap baliho-balihonya tanpa muncul dengan beragam program. Artinya ini sebenarnya mereduksi kalau menurut saya, mereduksi ide-ide di dalam pertarungan politik. Nah, dan ini adalah suatu kecenderungan yang sangat membahayakan untuk demokrasi kita ke depan. Karena anak-anak kita ataupun generasi Z dan juga generasi Alpha yang berikutnya yang masih belajar dan melihat bagaimana politik berkembang akan menyingkir dari pertarungan ide ke pertarungan tampilan semata. Ini kan kecenderungan yang kurang baik untuk demokrasi. Nah, menurut Bang Deddy sebagai kandidat, apakah mereka punya tanggung jawab nih harusnya? Seperti apa mereka harus berkampanye? Ya, saya kira begini. Dalam kontestasi itu hal yang biasa kan untuk mencapai tujuan. Misalkan spanduk tadi kan itu kan dalam rangka untuk memberikan persuasi kepada pemilih kan supaya menarik perhatian. Paling tidak begini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, isi pesan. Isi pesan ini harus tergambarkan. Pertama, apa kampanye yang mau disampaikan, artinya program, ya kan? Program apa sih yang mau disampaikan oleh kandidat, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kandidat ini kan membangun personal branding, ya kan? Pengen mencitrakan dirinya seperti apa? Misalkan sosok anak muda yang kreatif, misalkan sosok pemimpin yang berwibawa, itu kan itu bagian dari personal branding yang tercerminkan di dalam baliho, ya kan? Tapi ada juga yang ketiga adalah secara visual atau simbolisme kan. Nah, visual ini saya kira itu yang menarik. Apa yang kira-kira yang menarik di situ? Contoh tadi yang dirungkal, ya kan? Dia berfoto dengan miring gitu kan. Nah, secara visual ini menarik. Meskipun di situ tidak ada pesan secara tersirat pesan politiknya, tetapi secara visual dia kan menarik perhatian nih. Orang jadi tahu, oh ini teringat kan. Jadi kognitif pemilih itu teringat bahwa oh kalau si A itu begini fotonya, maka diharapkan masyarakat mengingat. Kalau udah masyarakat mengingat kan diharapkan untuk memilih kan begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ada tanggung jawab, bukan hanya kandidat, tetapi bagi simpatisan, relawan, ya kan, untuk menjaga situasi dalam kontestasi itu damai, ya kan, adem. Kemudian jangan lupa harus memuat hal-hal yang positif, memberikan literasi kepada pemilih, kepada anak muda, sehingga yang muncul adalah bukan hanya personal branding, membangun citra semata, tetapi di sana ada perang ide, perang gagasan. Jadi masyarakat itu berdiskusi kan, kayak kita berdiskusi, kita mendiskusikan ini si A ini apa sih idenya, programnya apa dan segala macam. Nah, yang ketiga ada namanya dalam filsafat etika itu deontologi. Deontologi itu melihat tingkah laku politisi itu bukan hanya pada aspek tujuan, meskipun tujuannya baik, misalkan tujuannya baik untuk membangun Jambi, misalkan, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik untuk mencapai tujuan, itu juga tidak boleh dalam politik. Artinya kandidat harus dalam kampanye harus mendidik, tidak boleh dengan cara-cara yang menjatuhkan, ya kan? Ini kan ada tren nih. Black campaign, menjatuhkan personal pribadi. Saya kira itu dihindari. Makanya dalam filsafat etika deontologi itu kita melihat kandidat itu bukan hanya sebagai dia untuk mencapai tujuannya, meskipun tujuannya baik nih. Oh, saya ini mau membangun kota Jambi loh. Tapi kalau untuk untuk meraih tujuan itu dengan cara-cara yang kurang baik, yang kurang pas, ini kan tidak mendidik nih. Jadi demokrasi lokal kita justru terreduksi
Betul. Ya kan? Kita ini kan cerminan nih kota. Iya. Kalau kota, cara berpolitiknya, kemudian cara berdinamika dalam kontestasi tidak mencerminkan literasi yang kuat. Betul. Bagaimana dengan kabupaten sekitar? Betul. Ya kan? Tanpa merendahkan ya. Tanpa merendahkan. Kenapa? Oke. Kan kota ini kan menjadi pusat perhatian. Kota ini ada cerminan provinsi. Orang kalau datang ke provinsi, tentu halaman pertama adalah kota Jambi. Betul. Kota Jambi itu apa? Misalkan, oh di sini pusat pendidikan. Tentu kalau sudah pusat pendidikan, artinya kan orang terliterasi nih. Iya. Orang memiliki pendidikan yang rata-rata. Saya kira begitu. Oke. Menurut saya. Oke, berarti itu tadi ya, menjawabnya itu adalah setiap kandidat harus punya tanggung jawab gitu ya, bahwa setiap apa yang mau dicapai itu baik, maka juga harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Oke, kayaknya ini kalau mau dilanjutin panjang itu. Iya, kalau politik itu aduh, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Oke, Bang, aku minta sedikit dari Bang Deddy untuk pesan untuk kandidat-kandidat dan juga pesan untuk anak-anak muda Jambi kan. Nah, kita penontonnya kan anak-anak muda Jambi, youngsters Jambi kami nyebutnya. Nah, boleh Bang sampaikan kepada ini untuk kandidat dan juga untuk youngsters Jambi, silakan. Ya, untuk para kandidat di Pilwako Kota Jambi 2024, kita berharap dalam mencapai tujuan untuk meraih kemenangan dilakukan dengan cara-cara yang baik, kemudian menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada pemilih. Jangan sampai kita mendapatkan pesan-pesan atau kampanye-kampanye yang negatif. Agar apa? Agar masyarakat Kota Jambi mendapatkan literasi politik yang kuat. Kemudian untuk anak muda, jangan pernah dan jangan takut untuk berpolitik. Meskipun berpolitik itu bukan berarti kita masuk dalam partai politik, tetapi kita membicarakan apa ide dan gagasan para kandidat, itu bagian dari kita ikut berpolitik. Saya kira itu. Dan untuk podcast ini, saya kira ini adalah salah satu kemajuan untuk Kota Jambi dalam rangka memberikan informasi dan literasi politik anak Jambi ke depan. Itu dia tadi Bang Deddy Saputra. Terima kasih Bang. Sampai ketemu di olah-olah episode selanjutnya. Jangan lupa ya untuk follow, subscribe, dan juga komen boleh, atau mungkin youngsters punya pertanyaan apapun terkait dengan komunitas dan juga terkait dengan politik di Kota Jambi khususnya, Provinsi Jambi juga boleh. Nah, itu silakan komentar di bawah ya. Terus juga jangan lupa untuk terus ngikutin kita, karena nanti juga ada banyak informasi-informasi menarik di Instagram ataupun di YouTube. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.